Komisi 9 DPR RI menyoroti tata kelola pengawasan obat yang belum maksimal dan perlu dilakukan pemeriksaan obat-obatan secara berkala untuk mencegah terjadinya ketidaksesuaian takaran bahan obat yang menjadi penyebab kasus gagal ginjal pada anak. Ketua Komisi 9 DPR RI Feli Estelita Runtuwene menyoroti tata kelola pengawasan obat yang masih belum maksimal. Untuk itu, Feli meminta agar pemeriksaan kandungan obat-obatan bisa dilakukan secara berkala untuk mencegah ketidaksesuaian takaran bahan baku. Kita kembali lagi ke tata kelola. Yang menjadi tanggung jawab ini siapa? Apakah ini lemahnya pengawasan atau apa? Nah, ini kita harus telusuri terus. Jadi yang saya lihat tadi, kalau dari adik tanya seperti tadi, tentunya lemahnya pengawasan ya. Tentunya lemahnya pengawasan dan memang dibutuhkan untuk pemeriksaan ini bukan cuma di awal, tapi ada waktu-waktu tertentu secara periode tertentu kita harapkan diambil lagi sampelnya. Apakah itu sama seperti pemeriksaan pertama atau justru sudah berubah? Ini kan penting ya. Anggota Komisi 9 DPR RI Saleh Partaunan Daulay mengatakan perlu dilakukan penelitian dan kajian mendalam terhadap obat dengan kandungan zat berbahaya yang biasa dikonsumsi anak-anak. Lebih lanjut, Saleh meminta Kementerian Kesehatan untuk dapat menemukan obat yang bisa mengatasi gagal ginjal akut pada anak dengan menjalin kerjasama lintas sektor. Bagaimana agar gagal ginjal akut ini bisa segera dihentikan. Termasuk diantaranya hal yang pertama dilakukan adalah melakukan penelitian dan kajian dan uji coba terhadap beberapa obat yang diduga mengandung unsur etanol ya yang dianggap sangat berbahaya itu. Yang kedua yang dikerjakan oleh Kementerian Kesehatan adalah mencari obat untuk menyembuhkan penyakit yang ada itu. Sampai sekarang ini memang katanya sih mereka sudah punya obatnya, tetapi sekali lagi ini belum obat yang pasti untuk menyembuhkan penyakit gagal ginjal itu. Komisi 9 DPR RI mendorong Badan Riset Inovasi Nasional atau BRIN ikut mengkaji fenomena gagal ginjal akut di Indonesia. Komisi 9 DPR RI juga berharap Indonesia melalui BRIN dapat memproduksi obat secara mandiri agar tidak tergantung pada impor obat dari luar negeri. Kalau hari ini kita punya BRIN, ya, Badan Riset dan Inovasi Nasional, ya seharusnya ini yang mulai mereka lakukan ya, mulai melakukan langkah investigatif terkait penyebab gangguan ginjal akut, termasuk juga mulai memikirkan apa sebetulnya penawar yang bisa diteliti, dikembangkan di tanah air begitu. Jangan sampai setiap kali ada kejadian, setiap kali itu pula kita impor. Setiap kali ada pandemi, setiap kali itu pula kita tergantung pada obat-obatan dan vaksin dari luar negeri. Di sisi lain, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menilai keputusan BPOM dan Polri sudah tepat untuk melakukan proses hukum terhadap 2 perusahaan farmasi terkait cemaran obat sirup yang diduga menjadi penyebab gagal ginjal akut misterius pada anak di Indonesia. Dasko juga meminta Komisi 9 DPR RI yang membawahi bidang kesehatan untuk mengawasi jalannya proses penegakan hukum tersebut hingga tuntas. Seharusnya perusahaan farmasi yang sudah berpengalaman memproduksi obat itu tidak demikian. Karena ini menyebabkan hal-hal berbahaya terutama bagi anak-anak. Dan kita akan minta kepada Komisi Teknis, dalam hal ini Komisi 9, untuk mengawal proses penegakan hukumnya, demikian. Badan Pengawasan Obat dan Makanan tidak seharusnya buang badan dan hanya menunjuk hidung perusahaan farmasi gara-gara kecolongan dalam kasus gagal ginjal akut progresif atipikal. Fenomena ini sudah selayaknya menjadi momentum bagi para pemangku kepentingan untuk melakukan pembenahan dalam tata kelola peredaran obat di Indonesia. DPR tak ingin lagi mendengar kejadian serupa terulang di kemudian hari. Proses penegakan hukum harus tetap berlanjut. Pihak-pihak yang bersalah harus mempertanggungjawabkan perbuatannya karena begitu mudahnya menyebabkan ratusan nyawa calon penerus bangsa ini melayang. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan.